Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini masuk ke sesi 15, yaitu uji chi-square dengan desain cache control. Sebelum praktek kita bahas lagi terlebih dahulu ya, ini sama untuk pengantar uji chi-square, yaitu tujuan uji adalah menguji perbedaan proporsi atau persentase dua atau lebih kelompok sampel, atau disebut juga sebagai analisis hubungan variabel kategorik dengan kategorik. Syarat uji yaitu variabel independennya adalah kategorik, variabel dependennya adalah kategorik. Nama lain dari uji chi-square disebut juga sebagai uji chi-kuadrat. Simbolnya adalah x kuadrat, dan uji chi-square ini termasuk ke uji non-parametrik. Sehingga kalau uji chi-square berarti tidak memerlukan asumsi normalitas. Apa yang harus diperhatikan? Jadi pada uji chi-square ini ada sedikit perbedaan tergantung kepada desain penelitian. Jadi saat kita melakukan pengolahan, saat kita melakukan penyajian, bahkan interpretasi data itu tergantung kepada desain penelitiannya. Apakah cross-sectional, apakah cache control, dan cohort. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari uji chi-square dengan cross-sectional atau cohort. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang uji chi-kuadrat ya dengan desain cache control. Oke, kita langsung saja ke praktek. Nah, ini ya, saya memiliki dua variabel kategorik. Yang pertama adalah pneumonia, yang kedua adalah imunisasi. Kategoriknya untuk pneumonia adalah 1 ya dan 2 tidak. Sedangkan imunisasi kategoriknya adalah tidak lengkap dan lengkap. Jadi Anda semua ini sudah terlihat ya. Sebenarnya siapa yang menjadi variabel independen dan dependen. Nah, kalau di sini pneumonia sebagai dependen ya, atau masalah atau efek, sedangkan imunisasi sebagai faktor risiko atau independen. Oke, lanjut kita langsung praktek uji chi-square dengan desain cache control dengan SPSS. Caranya, di sini klik Analyze. Yang berikutnya adalah Descriptive Statistic, lalu klik Cross Tab. Oke. Untuk dependen atau pneumonia itu berada pada kolom. Nah, ini akan berhubungan dengan penyajian tabel 2x2, sedangkan imunisasi berada pada baris. Selanjutnya kita klik Cell. Nah, ini yang membedakan antara desain cross-sectional dengan cache control. Yaitu kalau kita melakukan uji cross-sectional atau cohort, persentasenya adalah pada row. Sedangkan untuk desain cache control, persentasenya yang akan kita tampilkan adalah berdasarkan kolom. Sehingga yang akan kita centang adalah kolom. Selanjutnya continue. Pada statistik ini kita centang juga chi-square dan langsung kita centang juga risk atau angka risiko. Selanjutnya continue. Jadi Anda semuanya bisa terlihat ya perbedaan pengolahan data, yaitu terletak pada menu cell, di mana yang dipilih adalah kolom untuk desain cache control, sedangkan row ini untuk desain cross-sectional atau cohort. Oke, semua langkah sudah kita lakukan, kita langsung oke.
Oke, inilah output dari desain case control uji chi-square, di mana ada tabel cross tabulation, ada tabel chi-square test, dan tabel risk estimate. Nah, kita langsung ke penyajian data. Bagaimana cara menyajikan data? Kita harus lihat juga sebenarnya apa sih perbedaannya dengan desain cross-sectional ya. Kita sajikan dulu. Oke, kita lanjut untuk penyajian data uji chi-square dengan desain case control. Oke, ini ada narasi ya, bab 5 hasil. Kita taruh di hasil bivariat ya. Tadi saya menghubungkan antara imunisasi dengan kejadian pneumonia ya pada balita. Oke, judul tabel hubungan imunisasi dengan kejadian pneumonia balita. Oke. Nah, ini tabel kali 2 kali 2 kita harus isi dulu. Nah, ini kita bisa lihat pada tabel output, yaitu imunisasi kali pneumonia cross tabulation. Nah, berarti di sini ingat ya, posisi independen berarti di baris ya, yaitu imunisasi. Sedangkan kolom ini adalah posisi dependennya, yaitu pneumonia. Nah, imunisasi tadi kategorinya adalah tidak lengkap dan lengkap. Pneumonia adalah ya tidak. Nah, ini tinggal disalin ya dari tabel cross tabulation. Oke, kita salin dulu. N-nya 11, persennya 18,3, N-nya 5, 4,2, 49, 81,7, 115, 95,8. Oke. Nah, inilah yang membedakan dengan cross-sectional. Kalau teman-teman bisa lihat, cross-sectional totalnya adalah ke samping ya. Sedangkan kalau case control, total tabel 2 kali 2-nya adalah di bawah yang akan kita tulis. Atau kita lihat ya, 100%-nya ini berada pada bawah atau baris yang paling bawah. Sedangkan kalau cross-sectional atau cohort, 100%-nya itu berada pada posisi samping. Nah, itu ya perbedaan penyajian antara desain cross-sectional dengan case control. Ini 60, 100%, 120, terus 100%. Nah, yang belum ada adalah nilai OR. Oke, di sini nilai OR-nya kita lihat pada hasil tabel risk estimate-nya. Sama ya dengan cross-sectional, tetapi yang harus dilihat adalah baris pertama. Karena di sini disebut sebagai odds ratio atau OR. Sedangkan kalau cross-sectional itu kita ambil baris kedua, yaitu for cohort. Kenapa? Karena memang cross-sectional lebih cenderung dekat dengan hasil cohort ya, sehingga menggunakan angka PR atau RR-nya yaitu pada baris kedua. Nah, ini salah satu perbedaan juga Ananda semuanya, di mana yang kita ambil untuk desain case control adalah pada baris pertama, yaitu odds ratio. Oke, berarti nilainya adalah OR-nya 5,163.
dalam kurung lowernya 104 sampai 15,648. Nah, inilah nilai OR 95% CI. Nah, ini ya dapat dilihat pada baris pertama. Sedangkan cross-sectional atau cohort kita ambil pada baris kedua. Nah, untuk p-value ini sama ya syaratnya. Kita lihat dulu nih. Persentasenya ada yang 20% atau tidak. Ternyata kecil dari 20%. Berarti pilihannya adalah Pearson atau continue correction. Namun kalau untuk Pearson kan kategorinya lebih dari 2x2. Nah, kembali lagi ya pada konsep pengambilan p-value, ini sama dengan desain cross-sectional. Jadi kalau tabel 2x2, terus catatan kakinya kecil dari 20%, kita ambil yang sisi. Sedangkan kalau tabelnya 2x2, namun persentase catatan kakinya besar dari 20%, kita ambil fixer esak. Namun kalau tabelnya lebih dari 2x2, 3x2, 3x3, yang kita ambil adalah Pearson. Nah, tadi kita lihat catatan kakinya adalah kecil dari 20%. Sedangkan kategorinya juga 2x2. Berarti yang kita ambil adalah sisi atau continuity. Oke, berarti nilai p-value nya adalah sisi 0,04. 0,004. Oke, semua tabel sudah kita isi. Kita bisa melakukan narasi. Nah, ini kebetulan sudah saya narasikan. Nah, apa sih perbedaan narasi cross-sectional dengan case control? Kemarin untuk cross-sectional, teman-teman, yang kita narasikan adalah pada kelompok pneumonia saja, yaitu misalnya pada pneumonia yang lebih banyak imunisasi atau tidak imunisasi. Namun kalau pada kasus kontrol yang kita perhatikan adalah perbandingan antara kelompok yang iya dan tidak. Sehingga di sini narasinya adalah tabel menunjukkan responden yang memiliki status imunisasi tidak lengkap. Jadi ini baris pertama ya, yang cukup baris pertama saja yang kita narasikan. Status imunisasi tidak lengkap lebih banyak pada kelompok pneumonia. Ya, ini ya, kelompok pneumonia yaitu 18,3% dibandingkan dengan kelompok yang tidak pneumonia yaitu 4,2%. Sehingga yang kita narasikan itu adalah satu baris ini saja sudah cukup untuk menarasikan desain case control. Jadi kita lihat adalah apakah lebih banyak pada kelompok yang kasus atau yang kontrol. Jadi kalau pada desain case control yang dilihat itu adalah kalau pneumonianya berkategori ya, berarti itu adalah kasus ya, atau masalah atau efek. Sedangkan kalau tidak berarti kontrol atau disebut sebagai tidak ya, atau tidak tidak masalah atau tidak ada efeknya. Jadi itu ya Nanda semuanya. Nah, selanjutnya untuk menarasikan OR sama saja atau menarasikan p-value. Nah, ini kesimpulannya juga masih sama, yaitu menggunakan alfa 5%. Sehingga dapat disimpulkan hasil uji chi-square menunjukkan ada hubungan bermakna antara status imunisasi dengan kejadian pneumonia balita, yaitu 0,004. Selanjutnya kita bisa menarasikan hasil perhitungan OR. Itu menunjukkan responden yang riwayat imunisasinya tidak lengkap, nih ya, berisiko 5,163 kali mengalami kejadian pneumonia dibandingkan dengan riwayat imunisasi lengkap.
yaitu 1,704 sampai 15,648. Oke, jadi itu ya Nanda semuanya. Kita simpulkan lagi bagaimana perbedaan antara pengolahan, penyajian, dan interpretasi dari desain cross-sectional dan desain case control. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah desain cross-sectional, ini adalah desain case control. Kalau untuk pengolahan tadi yang berbeda adalah persentasenya ya. Kalau untuk cross-sectional persentase 100% yang kita ambil adalah row, sehingga angka 100-nya berada pada baris. Sedangkan pada pengolahan desain case control yang kita ambil adalah kolom, sehingga angka 100% atau totalnya berada pada kolom. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya. Kalau di sini totalnya berada di samping, sedangkan kalau case control totalnya berada di bawah. Selanjutnya yang berbeda adalah nilai PR atau OR. Nah, untuk PR yang diambil adalah baris kedua, sedangkan OR diambil pada baris pertama. Untuk P-value sama saja. Nah, yang berbeda lagi adalah narasi. Bisa terlihat ya. Kalau narasi cross-sectional yang dinarasikan adalah cukup yang kolom efek saja atau yang kolom 1 saja, di mana kita bisa menarasikan perilaku merokok lebih banyak pada sikap yang kurang baik dibandingkan dengan yang baik. Jadi yang dibandingkan adalah kolom ini. Sedangkan kalau desain case control yang dibandingkan narasinya adalah antara kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Jadi itu ya perbedaannya, selebihnya sama. Insya Allah nanti teman-teman saya share untuk PPT, narasi, dan rekamannya. Oke, akhirul kalam ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kehadirannya dan semoga Anda semuanya bisa mempelajari ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.